Jika kasihmu hanya untuk hamba yang suci. Apakah kamu mengandalkan ilmumu tentang Tuhan dari tulisan-tulisan ini? Kemudian tentu saja kitab itu kemudian jadi luntur karena tintanya terserap oleh air. Rumi kesal, Rumi marah. Kemudian Tabriz mengambil kembali kitab itu, dan ajaibnya kitab itu kembali kering dan tulisannya muncul kembali. Hal-hal seperti itu dimunculkan oleh beberapa orang sebenarnya bukan satu kemutlakan. Seorang mursyid harus mempunyai keajaiban seperti itu. Tetapi ada banyak orang yang jika ketemu dengan yang ajaib baru dia akan pasrah, menyerah. Oke, saya kalah dan saya akan berguru padamu. Samsul Tabriz memerankan itu. Dengan cara itu Rumi kemudian menganggap ada yang salah pada dirinya, terlalu mengandalkan pikiran dan teks. Nah, Samsul Tabriz ini konon menulis puisi, menulis sejumlah gagasannya, diantaranya adalah kaidah cinta ini. Saya akan bacakan kaidah cinta yang ke-40 ini. Hidup tanpa cinta tak ada artinya. Jangan tanyakan pada dirimu sendiri cinta itu seperti apa. Jangan tanyakan pada diri sendiri cinta seperti apa yang harus aku cari. Cinta spiritual atau material, ilahiyah atau duniawi, cinta timur atau barat yang aku cari. Jangan tanyakan itu. Pembedaan antara cinta yang satu dengan cinta yang lain hanya akan menimbulkan lebih banyak perpecahan. Cinta tidak memiliki label. Cinta tidak memiliki definisi. Cinta itu apa adanya, murni dan sederhana. Cinta adalah air kehidupan. Seseorang kekasih adalah jiwa api. Alam semesta berubah menjadi berbeda ketika api mencintai air. Pada kaidah ke-40 kita diminta untuk tidak peduli cinta kita pada siapa, karena cinta kita, atau gini, karena kita tadi ngomongin bahwa cinta pada Tuhan membuat kita selamat, pasti ada pertanyaan, gimana cinta Tuhan sementara saya belum mencintai Tuhan, baru mencintai istri kita, baru mencintai anak kita, baru mencintai sahabat kita. Kaidah 40 itu menyatakan jangan bedakan. Cinta adalah cinta. Mau cinta pada istri, pada kekasih, pada anak, pada sahabat, itu cinta. Mau cinta pada profesi kita, itu adalah cinta. Cinta itu sama, yang berbeda adalah objeknya. Jika objeknya dinaikkan pada Tuhan, cara cintanya masih sama juga. Allah telah kasih kita anugerah cinta melalui mencintai istri kita, anak kita, pekerjaan kita. Melalui cinta, benih cinta kepada yang lain itu, maka kita bisa menaikkan derajat cinta kita kepada yang lebih agung, yaitu Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya untuk mempertegas, mungkinkah cinta kita bisa, cinta kita yang material, cinta kita pada uang, cinta kita pada istri, pada pasangan, pada anak, pada dunia ini bisa ditransformasi, bisa dinaikkan cinta kita pada Tuhan. Kita lihat jawabannya pada puisi berikut. Bisa lihat puisi selanjutnya. Oke, yang ini betul. Kata Rumi, meskipun air susu di dalam diri seorang ibu berdekatan dengan darah, tapi keduanya tak bercampur. Jika keduanya bercampur, susu akan jadi busuk. Kondisi manusia pun demikian. Ruhani dan jismani berdekatan di dalam diri, tapi keduanya tidak bercampur. Susu, sahabat Madrasah Rumi, susu ibu itu
ada di payudaranya dan itu berdekatan dengan darah. Bahkan jika susu dibiarkan, dia akan menjadi darah. Susu memberikan energi, memberikan kekuatan, memberikan hidup, sementara darah memberikan racun. Keduanya berdempetan. Karena itu, jika kita baru memiliki cinta kepada istri kita, kepada kekasih kita, itu kita sebut sebagai seperti darah. Tidak soal, tinggal geser sedikit menjadi susu, menjadi cinta yang lebih agung, yaitu cinta kepada Tuhan. Sekali lagi kata Rumi atau kata Syamsi Tabriz tadi, jangan melakukan pembedaan. Cinta adalah cinta, tinggal ubah objeknya, maka cinta kita yang material akan berubah menjadi cinta yang lebih tinggi. Seperti seorang bayi, mulutnya membuat darah yang ada di payudara ibunya berubah menjadi susu. Kita pun bisa mengubah objek cinta kita, lalu dari cara kita mencintai. Misalnya mencintai yang material, kita terapkan kepada yang ilahiyah. Contohnya, jika kita jatuh cinta dulu, kita akan senang ketika namanya disebutkan. Maka ciri mencintai Tuhan adalah kita senang kalau nama Tuhan disebutkan. Al-Quran menyebutkan bergetar hati orang-orang yang beriman ketika nama Tuhan disebutkan. Ciri orang yang mencintai adalah menyebut-nyebut namanya. Tidak cuma senang mendengar namanya disebutkan. Ketika ada yang menyebutkan namanya, kita merasa bergetar. Dia menyebut nama kekasih saya. Lalu ciri yang lain adalah sering menyebut-nyebut namanya. Maka cinta pada Tuhan, sering-seringlah menyebut nama Tuhan, menyebut nama yang dikasihi Tuhan. Misalnya Rasulullah Muhammad. Membaca salawat yang banyak adalah ekspresi dari rasa cinta itu. Jadi ciri cinta antara cinta pada yang material dan cinta pada yang spiritual sama, tinggal ubah objeknya. Karena itu tidak ada alasan untuk mengelak dari cinta pada Tuhan. Misalnya muncul alasan, gimana caranya? Saya tidak bisa mencintai Tuhan. Tidak. Naikkan objeknya, lakukan seperti kita mencintai manusia, seperti kita mencintai yang lain. Dengan cara itu, kita bisa mulai mendapatkan marwah cinta. Terakhir ada puisi di situ, di ujung paling bawah. Cinta adalah jembatan antara engkau dan segala sesuatu. Cinta nanti akan menghubungkan kita kepada yang kita cintai. Jangan tanya kenapa, lakukan saja, nanti kita akan terhubung. Dia akan menjawab, dia akan merespon apa yang ada dalam rasa kita. Tuhan akan merespon, Tuhan Maha Rasa. Karena itu jika kita menyatakan cinta padanya, dia akan merespon dengan caranya sendiri, bukan dengan cara sebagaimana kita inginkan. Kesalahan kita kadang-kadang mendikte Tuhan. Kita membayangkan Tuhan melakukan sesuatu atau memberikan jawaban seperti yang kita inginkan. Padahal Tuhan lebih cerdas dari kita, lebih tahu apa yang tepat untuk diberikan jawabannya pada kita. Panggillah Tuhan dengan cinta, cinta akan menjadi jembatan antara kita dan Tuhan.